Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Quran, kebanyakan para penghafal Al-Quran rata-rata mengatakan bahwa menghafal di waktu lapar, apalagi sambil berpuasa, bagi mereka lebih cepat masuk daripada menghafal ketika dalam keadaan kenyang. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih bahkan mengatakan, wa awqatil ju'i ahmadu li tahaffudhi min awqatis syaba'. Dan saat-saat sedang lapar itu lebih baik digunakan untuk menghafal daripada waktu ketika kenyang. Hal yang serupa dikatakan pula oleh Ibnul Jauzi di dalam Saidul Khatir. Dan tentu saja yang dimaksud dengan lapar di sini adalah lapar yang masih dalam batas wajar. Artinya tidak benar-benar membuat seseorang kehilangan tenaganya. Karena jika yang dimaksud adalah keadaan yang sangat lapar yang membuat seseorang tidak memiliki tenaga, tentu siapapun tahu bahwa keadaan tersebut tidak bisa digunakan untuk menghafal. Namun ternyata ada saja sebagian penghafal yang mengeluh bahwa mereka merasa kesulitan jika menghafal atau mengulang-ulang hafalan jika dalam keadaan lapar, termasuk jika sambil berpuasa. Walaupun sebenarnya rasa lapar tersebut sama sekali tidak membuatnya kehilangan tenaga. Hal itu terjadi karena bawaan mereka yang tidak bisa berkonsentrasi ketika menghafal dan membaca hafalannya dalam keadaan lapar. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, memang tidak terlalu menjadi masalah karena mereka bisa makan terlebih dahulu. Tetapi jika mereka dalam keadaan berpuasa, tentu sangat disayangkan jika mereka sama sekali tidak membaca Al-Quran di waktu yang sebenarnya sangat utama tersebut. Apalagi jika yang dimaksud adalah puasa Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang juga harusnya dijadikan sebagai momen untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan interaksi dengan Al-Quran. Untuk Anda yang katanya merasa kesulitan menghafal atau mengulang hafalan saat berpuasa dengan alasan tidak bisa berkonsentrasi dalam keadaan lapar, sebenarnya masih banyak cara yang bisa Anda lakukan supaya kegiatan menghafal Anda tetap berjalan. Jika memang benar-benar sejak awal menghafal Anda merasakan bahwa menghafal dalam keadaan lapar adalah sesuatu yang sulit karena tidak bisa berkonsentrasi, maka di antara solusinya adalah Anda dapat menghafal di waktu pagi menjelang siang karena di waktu tersebut biasanya belum muncul rasa lapar. Lalu bagaimana jika ternyata di waktu tersebut justru Anda banyak kesibukan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan? Maka Anda sebenarnya masih bisa menggunakan waktu malam untuk tetap menghafal. Adapun jika ada kesempatan misalnya di siang hari, maka gunakanlah untuk mengulang-ulang hafalan. Atau jika ternyata untuk mengulang hafalan pun terasa sulit, maka sebenarnya Anda pun masih bisa membacanya dengan menggunakan mushaf atau binazor, karena hal tersebut tidak terlalu membutuhkan konsentrasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting, jika Anda menghafal, mengulang hafalan, atau sekedar membaca menggunakan mushaf ketika berpuasa, maka jangan terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan suara yang agak tinggi. Bacalah dengan suara yang pelan agar tidak membuat Anda cepat lelah atau kehausan. Atau boleh juga jika Anda mau membacanya tanpa bersuara, melainkan hanya menggerak-gerakkan bibir saja. Malah inilah salah satu cara yang bisa Anda gunakan
untuk menjadikan hafalan Al-Quran Anda sebagai zikir yang senantiasa Anda baca dalam keadaan apapun selama memungkinkan dan diperbolehkan. Demikianlah, mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, penyemangat untuk kita semuanya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalnya, mengulang-ulang hafalannya, kemudian mempelajari maknanya, mentadaburinya, dan seterusnya dalam keadaan apapun, kondisi bagaimanapun, dan kapanpun. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.